Om Swastiastu. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai kasus yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia, khususnya dalam kasus paham radikalisme dan terorisme. Nah, adapun tujuan saya membuat video kali ini sehubung dengan tugas praktek PPKN yang diberikan. Sebelum saya lanjut membahas mengenai materi radikalisme dan terorisme, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Laudia Prameswari Zaki, nomor absen 1 dari kelas 12 MIPA 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai radikalisme dan terorisme. Nah, sebelum menanggapi kasus radikalisme dan terorisme yang akan saya ulas, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu radikalisme dan terorisme. Yang pertama, radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Radikalisme dianggap sebagai paham yang membahayakan keutuhan NKRI karena tidak hanya mengancam dari luar, tetapi menyusupi ke dalam diri melalui pencucian otak yang dilakukan oleh kelompok intoleran. Hasil penelitian LIPI menyatakan bahwa ada 4 penyebab berkembangnya radikalisme di Indonesia. Di antaranya yaitu faktor ekonomi, faktor ideologi, faktor agama, dan faktor politik. Selanjutnya yang kedua ada terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana dengan bentuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya untuk memaksakan tujuan sosial politik seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, dan kesenjangan ekonomi dan perbedaan pandangan politik. Nah, kasus-kasus radikalisme dan terorisme di Indonesia tidak terjadi baru-baru ini saja, melainkan sudah ada sejak lama. Contoh kasusnya seperti G30 SPKI, pemberontakan DITII, dan peristiwa Madiun 1948. Kasus-kasus radikalisme dan terorisme yang mengancam persatuan dan keutuhan NKRI masih ada hingga saat ini. Yang akan saya ulas dalam video kali ini adalah kasus yang terjadi belakangan ini, yaitu pada tanggal 28 Maret 2021 pada pukul kurang lebih 10:28 WITA. Kasus ini adalah peristiwa pengeboman Makassar yang terjadi di depan gereja Katedral Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini terdapat 2 orang sebagai pelaku menjadi korban akibat pengeboman bunuh diri yang dilakukan dan terdapat 20 korban luka yang tidak bersalah. Disebutkan bahwa aksi tersebut termasuk dalam suicide bomb dengan menggunakan jenis bom panci. Setelah diidentifikasi, diketahui teroris merupakan teroris jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau yang sering disebut dengan JAD, yang dimana JAD ini adalah kelompok teroris Indonesia yang berafiliasi ke ISIS. Maka dapat dipastikan aksi pengeboman di Makassar termasuk aksi terorisme dan radikalisme. Nah, selanjutnya bagaimana sih upaya pemerintah dalam menanggapi kasus pengeboman di Makassar? Baik, sekarang kita bahas upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi kasus pengeboman di Makassar. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 28 Maret 2021 merupakan aksi teror dan pelakunya adalah terorisme. Dikatakan, aksi tersebut murni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Untuk itu, pemerintah khususnya Presiden Jokowi mengutuk keras bom bunuh diri tersebut dan telah memerintahkan kepada aparat penegak hukum dan aparat-aparat lain yang bertugas dalam pemberantasan tindak pidana terorisme
untuk mencari dan mengejar pihak-pihak yang mengetahui, berhubungan, atau menjadi bagian-bagian dari pelaku atau kelompok tersebut. Pemerintah sejak dulu tidak pernah dan tidak akan pernah mentolerir segala perbuatan yang mengarah pada teror dan tindakan teror. Tegas Mahfud dalam konferensi pers Minggu 28 Maret 2021. Selain itu, pemerintah sudah meminta kepada aparat keamanan yakni Polri dan TNI untuk meningkatkan keamanan di rumah-rumah ibadah, di pusat-pusat keramaian, dan di berbagai wilayah publik lainnya di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, pemerintah menghimbau seluruh warga masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan teror bom yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja menciptakan suasana gaduh dan ketakutan di tengah masyarakat. Pemerintah pun menegaskan semua elemen masyarakat untuk tetap dalam bingkai dan menjaga persatuan. Pemerintah telah bergerak cepat dalam menangani teror bom bunuh diri tersebut. Pemerintah juga telah berkoordinasi dan kontak langsung dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BNPT, pimpinan TNI, Kapolda, dan Kadensus dalam menumpas kasus ini. Di Indonesia, aksi teror bom sebetulnya bukan hal yang baru. Dalam beberapa kurun waktu, aksi terorisme memang terkesan mati suri. Tetapi, tanpa diduga, aksi teror bom tiba-tiba muncul di berbagai tempat. Menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan, aksi teror bom seringkali terjadi. Meski selama ini tidak sedikit terduga teroris sudah ditangkap oleh aparat, tetapi dari waktu ke waktu selalu muncul pengganti-pengganti baru yang tidak pernah putus. Memasuki era digital seperti sekarang ini, yang terjadi bukannya masyarakat makin kritis menyikapi pengaruh radikalisme yang ditebar melalui media sosial dan internet, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan salah upaya yang dilakukan pemerintah, akan tetapi kurang tepat, karena negara masih belum mampu mencegah pelaku teror mengulangi perbuatannya. Beragam kegiatan serta program bertajuk deradikalisasi dan kontraradikalisasi dijalankan. Dialog kebangsaan juga tak sedikit digelar sebagai resep pencegahan tindakan terorisme. Namun, rentetan serangan kekerasan ekstrim dari waktu ke waktu masih saja terjadi. Terkait kejadian di Makassar, kita lihat bahwa ledakan itu tidak terjadi di titik yang diinginkan, karena pelaku gagal memasuki halaman gereja setelah dicegah oleh satpam setempat. Ini merupakan bentuk kewaspadaan yang patut diapresiasi. Akar persoalannya adalah setiap orang berpotensi memiliki deprivasi relatifnya sendiri. Deprivasi relatif merupakan keadaan psikologis di mana seseorang merasakan ketidakpuasan yang subjektif pada keadaan diri dan kelompoknya dibandingkan dengan kelompok lain. Menurut saya, teror ini merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, nilai-nilai kemanusiaan, dan berbagai kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan peristiwa ini juga tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Mengenai peristiwa pengeboman Makassar ini, diharapkan pemerintah dapat terus berbenah diri dalam memerangi aksi-aksi teror dan radikalisme yang terjadi di Indonesia. Pemerintah juga perlu meningkatkan pemahaman di bidang IT sebagai tindakan pencegahan terhadap aksi teror, karena
Memasuki era digital seperti sekarang ini, yang terjadi bukannya masyarakat semakin kritis dalam menanggapi pengaruh radikalisme yang ditebar melalui media sosial dan internet, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Sebelum kelompok garis keras yang berkepentingan untuk menyebarkan ideologi radikal dan mempropagandakan doktrin-doktrin, pemerintah harus lebih dulu masuk ke dalam ranah teknologi, memahami perkembangan di era revolusi informasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan Kominfo untuk pencegahan maupun untuk memerangi kelompok garis keras dalam melakukan aksinya di media sosial dan internet. Nah, terlepas dari semua itu, apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat dan luar biasa. Cepatnya identifikasi yang dilakukan menunjukkan setidaknya pihak kepolisian sudah memiliki perkembangan dari setiap masa dan apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga keutuhan NKRI patut diapresiasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai paham radikalisme dan terorisme yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat saya memaparkan materi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.